Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Bapa, sekarang kami mau memulai IHMPH kami. Tolong Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkatilah kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami dalam kami membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, agar kami dapat mengerti, paham, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca kitab. Dibuka kitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Silakan yang bertugas untuk membaca. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia,
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Sabrina. Kira-kira minggu ini ceritanya tentang apa ya? Pasti adik-adik juga pada penasaran kan? Kalau gitu adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, kakak mau mulai ceritanya. Jadi adik-adik, pada suatu waktu ada orang-orang dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Nah, selain orang-orang dari berbagai daerah, ada juga nih adik-adik murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka juga berkumpul loh di suatu tempat di Yerusalem. Mereka berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada waktu mereka lagi kumpul nih, tiba-tiba datanglah angin yang berhembus dari atas langit adik-adik. Murid-muridnya Tuhan Yesus bingung. Mereka kaget. Loh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada angin seperti ini? Lalu turunlah lidah-lidah yang menyala seperti api adik-adik. Nih, kayak gini nih. Lidah-lidah seperti api itu hinggap di atas kepala murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi kenapa lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap di kepala murid-muridnya Tuhan Yesus ya? Nah, adik-adik, itu berarti Roh Kudus turun kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Roh Kudus itu apa sih, Kak? Nah, Roh Kudus sendiri itu adalah Allah itu sendiri adik-adik. Terus kenapa Roh Kudus turun kepada murid-muridnya Tuhan Yesus? Roh Kudus turun itu untuk memimpin, memberikan keberanian, kemampuan, kekuatan ke murid-muridnya Tuhan Yesus adik-adik, supaya mereka lebih berani buat menceritakan tentang firman Tuhan dan melakukan kebaikan ke semua orang. Bahkan nih adik-adik, sampai orang-orang di sekitar situ aja nih, mereka sampai mengerumuni murid-muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Mereka bingung, mereka kaget, kok murid-muridnya Tuhan Yesus bisa ya menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan bahasanya mereka. Bahasanya itu berbeda-beda adik-adik. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus bisa loh. Roh Kudus itu hebat banget ya adik-adik. Nah adik-adik, Roh Kudus juga ada loh di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tugasnya buat apa ya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu yang menjaga kita adik-adik, memberikan kita keberanian,
memberikan kemampuan, kekuatan buat kita melakukan kebaikan ke semua orang. Terus kalau kita mau melakukan kebaikan, kita harus ngapain, Kak? Nah, nih misalnya nih kayak gini, kalau misalkan papa mama minta tolong suruh siram tanaman, adik-adik lakuin. Atau mungkin kalau adik-adik habis main, mama papa minta tolong mainannya diberesin. Nah, adik-adik harus lakuin, adik-adik harus beresin mainannya, bukannya malah main langsung pergi gitu aja. Terus kalau misalnya nih kayak gini, teman-temannya adik-adik atau adiknya adik-adik ada yang kesusahan dalam belajar, dalam kerjakan tugas, terus adik-adik ngerti, nah adik-adik bisa bantu. Selain itu apalagi ya? Nah, adik-adik bisa nih kalau misalnya ada teman-temannya adik-adik yang jatuh, nah adik-adik bisa tolong, langsung tolong, bukannya malah diketawain, tapi harus ditolong. Oke adik-adik? Nah, jadi begitu adik-adik, kita tuh harus berani, kita nggak usah takut kalau mau melakukan kebaikan ke semua orang, karena kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah sehat semua ya. Nah adik-adik, Kak Oli mau tanya nih, hari ini tuh ada peringatan hari apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kalau minggu lalu kan tanggal 13 Mei itu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah kalau hari ini, hari apa ya adik-adik? Benar, hari Pentakosta. Nah adik-adik tahu nggak sih sebenarnya hari Pentakosta tuh apa sih adik-adik? Apa yang terjadi di hari Pentakosta? Mungkin ya adik-adik ada yang udah lupa atau bahkan ada yang belum tahu nih ya. Jadi sebenarnya hari Pentakosta itu apa? Oke adik-adik, sekarang Pauline mau ceritain ya adik-adik. Berdasarkan bacaan tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, jadi di kitab itu diceritakan tentang hari Pentakosta. Waktu kenaikan Tuhan Yesus, kalau misalkan ini tanggal 13 Mei kemarin, jadi sebelum Tuhan Yesus turun itu, Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus. Nah, 10 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berkumpul di Yerusalem, di suatu tempat. Nah, saat mereka berkumpul untuk memuji nama Tuhan, tiba-tiba ada bunyi yang kencang banget dari langit, dan tiba-tiba ada angin yang menerpa mereka. Nah, jadi yang pertama tadi di hari itu ada bunyi yang kencang dan juga angin yang besar menerpa mereka. Nah tiba-tiba juga nih adik-adik, yang kedua ada lidah-lidah yang menyerupai api yang bertebaran dan akhirnya hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus. Itu ada dua ya. Dan yang tiba-tiba adik-adik di hari itu juga, yang ketiga, mereka tiba-tiba bisa berbahasa lain. Misalnya adik-adik awalnya nggak bisa bahasa Yunani, tiba-tiba bisa. Nah adik-adik, jadi saat itu Tuhan itu di hari Pentakosta itu Tuhan itu menurunkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi di hari Pentakosta itu adalah peristiwa penurunan Roh Kudus. Nah adik-adik, sebenarnya Roh Kudus itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau adik-adik bingung? Jadi sebenarnya Roh Kudus itu apa sih, Kak Olive? Nah, jadi Roh Kudus itu sebenarnya adalah Roh Tuhan sendiri. Nah, jadi adik-adik, di hari Pentakosta itu, penurunan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus itu memberikan kemampuan untuk murid Tuhan Yesus untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya, Kak Olive, adik-adik, dan semuanya itu, kita itu sudah dibimbing oleh Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Tandanya apa sih Kak Olive ada Roh Kudus? Nih contohnya nih ya, misalnya adik-adik misalnya lagi males belajar, males belajar gitu kan. Terus adik-adik berpikir, males belajar soalnya
bosen, paling juga nanti bisa belajar lagi karena besok ujian. Tapi adik-adik juga pikiran, wah aku harus belajar nih biar paham dan akhirnya bisa menjawab ujian. Nah, jadi adik-adik dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita sebenarnya bukan cuma untuk kita bisa tahu nih mana yang benar, tapi Tuhan Yesus juga mau dengan adanya Roh Kudus itu kita jadi berani adik-adik untuk memberitahukan yang hal yang benar kepada orang di sekitar. Misalnya kayak gini adik-adik, teman adik-adik di sekolah atau bahkan adik kakak adik di rumah lagi berantem. Nah, adik-adik kan tahu ya, kita nggak boleh berantem, kita harus saling mengasihi. Kalau lagi main harus main bersama, nggak boleh berantem sendiri. Nah di situ adik-adik harus berani melerai dan memberitahu untuk saling mengasihi, nggak boleh berantem. Atau nih adik-adik, teman-teman adik di sekolah ada yang lagi ujian tapi nyontek. Nah, adik-adik juga harus berani adik-adik untuk ngasih tahu, nggak boleh nyontek. Tuhan Yesus ngajarinnya harus jujur, jadi nggak boleh nyontek. Jadi adik-adik harus berani nih untuk ngasih tahu ke teman-teman sekitar hal yang benar. Nah, pertanyaan terakhir, gimana ya biar kita selalu tahu nih hal-hal yang benar dan punya keberanian nih untuk memberitahukan hal yang benar kepada orang-orang sekitar kita. Nah, ini caranya adik-adik. Caranya yang pertama pasti berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, ayo adik-adik, benar, kita harus baca Alkitab supaya kita juga semakin tahu lagi apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, ini nih, yang hari ini, yaitu adalah ikut IHMPA, biar kita juga akhirnya makin tahu lagi cerita-cerita dari firman Tuhan. Oke deh adik-adik, jadi di hari Pentakosta itu ada 3 yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita bahas lagi Pentakosta, adik-adik nggak boleh lupa. Ada yang pertama itu angin yang kencang, lalu yang kedua itu muncul lidah-lidah yang menyerupai api, dan yang terakhir itu adalah murid-murid Yesus akhirnya bisa berbahasa yang lain untuk memberitahukan firman Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk berani memberitahukan orang di sekitar kita mengenai yang benar menurut firman Tuhan. Oke deh adik-adik, selamat hari Pentakosta. Dah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ardi. Yuk kita langsung ke slide. Sip, topik hari ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus memampukanku. Tanggal 23 Mei 2021, bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk, ayo kita flashback dulu. Tanggal 4 April 2021. Apa itu IHMPA-nya? Nah, ini ada gambar Tuhan Yesus. Kasih clue ya. Nah, kedua ada gambar Tuhan Yesus dengan para murid. Oke, clue ketiga Kak Eli tuh yang pimpin khotbahnya. Yes, betul sekali. Ini berbicara tentang Hari Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, next. Nah, pembacaan kita hari ini adik-adik terjadi 50 hari setelah Paskah ya adik-adik. Dan untuk perayaan tahun ini di tanggal 23 Mei 2021. Nah, ini gambar peristiwa yang terjadi pada pembacaan itu adik-adik. Nah, itu biasa disebut Hari Pentakosta. Atau lebih mudah dan lebih sering diingat sama kita itu hari turunnya Roh Kudus. Nah, ini kakak mau sebutkan beberapa peristiwa ya yang bisa kita pahami dalam pembacaan firman.
Oke, pertama itu turun dari langit seperti tiupan angin keras. Mungkin gini bunyi kali adik-adik ya. Atau mungkin lebih keras lagi kali dari itu ya. Itu contoh aja. Oke. Sorry. Agak kelewatan. Oke. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Nah, ini adik-adik ilustrasinya. Di kepala masing-masing ada seperti nyala api. Kemudian Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengisi mereka dengan penuh. Kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi saat itu banyak orang yang berkerumun dan mereka semua orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam wilayah bisa memahami bahasa yang para rasul ucapkan. Padahal banyak ya situ adik-adik ya kalau kita baca di firman Tuhan itu. Mereka semua bisa memahami perkataan para murid. Itu peristiwa yang amazing adik-adik. Next, oke. Nah, adik-adik kira-kira kenapa ya Roh Kudus harus turun ya? Apa artinya ya Roh Kudus turun ya? Adik-adik ada yang tahu? Nah, oke. Untuk mengetahui dengan benar, ayo kita ambil pemahaman dari ayat-ayat Alkitab. Yap, yang pertama Yohanes 11 ayat 16. Nah, akan bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang menyertai. Oke. Kedua, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat akan firman Tuhan ya. Oke. Berikutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini dia intinya adik-adik. Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan, dan sebagainya, dan supaya menjadi saksi akan Kristus Yesus kepada semua orang. Nah, bicara menjadi saksi adik-adik, itu sama dengan juga memberitakan Injil ya adik-adik. Nah, kira-kira di kehidupan sehari-hari adik-adik, apa sih yang bisa adik-adik lakukan atau aplikasikan sebagai saksi Yesus Kristus? Oke, kakak kasih contoh ya. Pertama, sudah pasti dong adik-adik harus mulai dari diri sendiri. Adik-adik menjalani hidup adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, mengingatkan teman yang mencontek. Misalnya adik-adik ada teman adik-adik yang sedang mencontek nih. Nah, adik-adik bisa tegur. Hei teman, jangan mencontek. Itu kan artinya kamu berbohong. Nanti kamu rugi loh. Kamu jadi hilang percaya diri. Itu contohnya adik-adik ya. Kemudian contoh kedua, mengingatkan teman yang mengambil barang punya teman lain. Nah, misalnya adik-adik melihat nih ada teman adik-adik yang comot gitu ya, ngambil barang yang bukan punya dia, terus dia simpan dikantongin atau dia sembunyikan. Nah, adik-adik bisa tegur tuh, teman, jangan kamu ambil, itu kan bukan punya kamu. Nanti gimana kalau yang punya barang tersebut mencarinya? Kan dia akan sedih kalau kehilangan barang tersebut. Nah, misalnya seperti itu adik-adik. Kemudian berikutnya mengingatkan teman yang mengejek teman lain. Nah, ada teman adik-adik yang lagi menghina entah bagian fisik teman adik-adik yang lain atau
mengejek atau merendahkan atau ya menghina gitu ya, macam-macam ya adik-adik. Adik bisa tegur di situ. Teman, nggak baik loh menghina sesama kamu atau teman-teman kita itu. Kan teman kita itu juga ciptaan Tuhan. Berarti kalau kamu menghina dia, kamu menghina Sang Pencipta juga dong. Emang kamu nggak takut sama Tuhan? Nah, misalnya gitu adik-adik cara menegurnya. Nah, berikutnya, mengingatkan teman yang tidak hormat orang tua. Misalnya adik-adik lagi main di rumah teman adik-adik nih. Tiba-tiba terus orang tuanya atau ayah atau ibunya teman adik tersebut ngajak makan nih. Ayo abang, kita makan dulu, atau kakak misalnya kalau perempuan ya. Abang, kakak makan dulu yuk. Terus tiba-tiba teman adik-adik itu marah atau bilang, nggak mau. Aku nggak mau makan, aku masih mau main. Papa atau mama pergi aja, jangan ganggu. Misalnya gitu. Nah itu kan adik-adik bisa tegur tuh. Teman, kamu nggak boleh begitu sama orang tua. Kan kamu nggak ingat firman Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Nah adik-adik, teman kamu kan orang tuamu ngajaknya baik-baik juga. Nggak baik loh kamu tidak hormat seperti itu pada orang tua, misalnya seperti itu adik-adik. Dan lain-lain adik-adik. Banyak contoh-contoh lain kita bisa memberitakan Injil atau menjadi saksi Yesus Kristus. Oke, next. Nah, ini bonus slide adik-adik. Di bonus slide ini kakak mau menceritakan mau menggambarkan ya adik-adik tantangan yang mungkin adik-adik hadapi ketika menjadi saksi Yesus Kristus. Oke, kakak mulai. Ayo adik-adik. Ini gambar siapa ini adik-adik? Ya, kalau adik-adik pernah nonton The Amazing Spider-Man ya, ini Spider-Kid ya adik-adik. Ya, Spider-Man kecil gitu ya. Dia sedang memberanikan dirinya untuk menghadang gitu ya musuh atau penjahat saat itu yang disebutnya Rhino ya adik-adik. Nah, nggak takut tuh dia adik-adik. Padahal besar loh itu penjahatnya itu ya, seperti monster gitu adik-adik. Pistolnya lengkap di mana-mana, senjatanya lengkap gitu ya. Tapi dia si Spider-Kid ini berani aja gitu, maju aja udah menghadapi penjahat itu, nggak ada takutnya gitu adik-adik. Nah, seperti ini juga adik-adik yang adik-adik mungkin hadapi ketika menjadi saksi Yesus Kristus gitu ya. Adik-adik kan menghadapi mungkin ketakutan ya atau tantangan yang berat. Misalnya ketika adik-adik melakukan yang benar gitu ya, ada yang menghina adik-adik, atau adik-adik dijauhi sama teman-teman adik-adik, adik-adik dikucilkan, atau malah dibenci, atau malah dikasari gitu adik-adik ya. Tapi adik-adik harus tahu, selama adik-adik melakukan yang benar, adik-adik gak perlu takut. Sama seperti Spider-Kid ini. Dia melakukan hal yang benar, dia melawan penjahat gitu adik-adik. Nah adik-adik berani. Adik-adik jangan menyerah, jangan jadi nggak berani ya, jadi menyerah gitu adik-adik. Adik-adik harus percaya diri, adik-adik harus yakin, adik-adik harus semangat memberitakan firman Tuhan itu dan tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah adik-adik. Karena yang ada dilakukan itu adalah yang benar. Nah, gambar kedua adik-adik, ingat ya, jadi ketika si Spider-Kid ini muncul, nggak lama kemudian Spider-Man aslinya datang nih adik-adik. Setelah waktu itu ceritanya hilang ya, Spider-Man ini nggak pernah muncul, kriminal terjadi di mana-mana. Kemudian setelah muncul si Spider-Kid ini, nggak lama datang nih Spider-Man-nya nih, menunjukkan dirinya. Nah, di sini Spider-Kid ini jadi kakak bisa bilang
symbol of hope ya adik-adik. Become symbol of hope is one example as witness of Christ. Nah, simbol pengharapan adalah menjadi simbol pengharapan adalah salah satu contoh sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, luar biasa ya adik-adik ya. Si Spider Kid ini dia hanya modal dia berani aja gitu melakukan yang benar gitu ya, menghadapi musuh gitu, menghadapi penjahat. Tapi dia bisa membangkitkan gitu ya, membangkitkan semangat atau kepercayaan diri orang lain ya, termasuk si Spider-Man ini. Jadi ketika situasi di kota itu sedang hilang harapan ya, hilang pengharapan, dia tampil gitu loh, si Spider-Kid ini menjadi jawaban atas hilang harapan dari kota itu gitu adik-adik. Nah, adik-adik pun bisa dan sangat mungkin untuk menjadi simbol of hope ini adik-adik. Tidak perlu berpikir luas atau jauh kemana-mana adik-adik. Jalankan aja hidup adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya adik-adik ya. Adik-adik bersukacita. Adik-adik penuh bersyukur. Menjalani hari-hari dengan riang gembira. Itu akan menjadi suatu terang atau menjadi suatu harapan bagi sekeliling adik-adik. Orang-orang akan melihat adik-adik, wah ternyata anak Tuhan itu sukacita ya, ternyata anak Tuhan itu bergembira ya, ternyata anak Tuhan itu menyenangkan ya. Nah, itu menjadi kekuatan atau menjadi terang bagi sesama adik-adik. Atau bahkan orang yang belum adik-adik kenal begitu ya. Nah, saat adik-adik menjadi simbol of hope ini, adik-adik telah berhasil menjadi saksi Kristus. Oke, next. Sudah slide terakhir adik-adik. Oke, hari ini yang kakak mau jelaskan itu aja. Selamat Hari Pentakosta buat adik-adik. Jangan lupa kuasa Roh Kudus memampukan adik-adik. Roh Kudus sudah turun ke adik-adik saat adik-adik mengaku percaya, dan Roh Kudus yang sama akan menguatkan adik-adik untuk menjadi saksi Kristus atau memberitakan Injil. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. God bless you. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding seperti ini nih adik-adik. Nah, cantik kan adik-adik? Nah, untuk alat dan bahannya kita perlu yang pertama kertas print-printan yang sudah ada gambarnya nih adik-adik seperti ini nih. Nah, nanti adik-adik tinggal print aja ya. Nah, kemudian kita perlu kertas karton, gunting, pensil warna, double tip atau selotip juga bisa, lem, benang kasur, dan pembolong kertas adik-adik. Nah, untuk cara yang pertama, oke adik-adik, cara yang pertama kita siapkan print-printan yang tadi adik-adik, kemudian karton, pensil warna, lem, dan gunting. Nah, yang pertama kita akan, sebelum diwarnain kita akan lem dulu nih adik-adik print-printannya ke kertas karton. Nah, kita lem, dipas-pasin aja ya sama gambarnya. Ini hanya untuk mempermudah saja nih adik-adik, biar kita kerjanya nggak bolak-balik. Nah, kalau sudah dilem, kita akan tempel pada kertas karton. Ini deh, seperti ini. Nah,
Nah, kalau sudah, baru deh kita warnain sama pensil warna. Nah, setelah kita warnain adik-adik, kita akan gunting adik-adik. Dan kita gunting. Nah, di belakangnya sudah ada kertas karton nih tadi yang kita tempel adik-adik, jadi lebih kokoh. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan buat jadi seperti ini nih adik-adik. Kita pakai benang kasur nih yang sudah dipotong-potong, ada 5 ya. Nah, adik-adik, untuk yang di tengah adalah api yang paling besar adik-adik. Nah, kemudian kita akan susun seperti ini nih yang lainnya. Nah, seperti ini ya adik-adik nanti jadinya. Nah, untuk mengikatnya seperti ini nih adik-adik contohnya. Nah, contoh ini sekali ya. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam lubang. Kemudian kita ikat seperti ini. 2 kali adik-adik biar nggak lepas. Nah, seperti ini deh. Nah, kemudian bawahnya juga nih adik-adik. Nih, bawahnya kita akan ikat juga adik-adik. Seperti ini. Kita ikatnya 2 kali juga ya. Sorry. Jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Nah, begitu juga dengan keempat api lainnya adik-adik. Jadi akan seperti ini nantinya nih adik-adik. Nah, jadi deh adik-adik, kalau sudah akan jadi seperti ini nih. Lucu kan adik-adik? Oh iya adik-adik, jangan lupa kita kasih tali juga di atasnya adik-adik. Nah, ini untuk itu belakangnya adik-adik bisa pakai double tip atau selotip nih adik-adik, seperti ini, mudah kan? Nah, cantik kan adik-adik? Nah, kalau sudah, adik-adik tinggal kasih nama dan sektor adik-adik. Nah, adik-adik kalau sudah jangan lupa ya adik-adik foto dengan hasil karyanya adik-adik, lalu kirimkan ke WA kakak-kakak layan atau ke email PLKPA ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan aparatur negara. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus
dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk semua gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya untuk gereja kami GPIB Gloria. Berkati semua pendeta dan semua majelis jemaat. Tolong beri kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan pelayanan di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur masih dapat mengikuti ibadah meskipun dari rumah, termasuk untuk ibadah HIMPA ini. Berkati semua kakak-kakak layan kami, beri mereka kesehatan dalam menjalankan pelayanan dan juga pendidikan atau pekerjaan. Tuhan Yesus, kami sangat rindu bisa beribadah IHMPA lagi seperti dulu, bertemu dengan teman-teman. Kiranya pandemi ini bisa segera berlalu dan kami dapat kembali bertemu muka dan beribadah bersama. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami mohon sembuhkan dan kuatkan teman dan orang-orang sakit, supaya cepat sembuh, pulih, dan sehat kembali. Usirlah virus corona jahat ini, ya Yesus. Dalam namamu kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Juga berkati kesehatan mereka agar mereka bisa mengajari kita akan takut dengan Tuhan. Mari Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, saat ini kami mau berdoa juga untuk pendidikan, terutamanya di negeri kami Indonesia, terutama lagi bagi adik-adik kami Tuhan, yang masih menempuh jenjang sekolah, baik dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bagi kakak-kakak juga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pendidikan yang ada di Indonesia ini, ya Tuhan, terutamanya dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak kegiatan pendidikan yang dilakukan secara online dan sangat minim tatap muka, ya Tuhan, dan mungkin mengurangi juga interaksi secara langsung dari siswa-siswi kepada pengajar-pengajarnya, ya Tuhan. Tapi kami berdoa di sini, ya Tuhan, janganlah itu menjadi penghambat atau mengurangi semangat adik-adik dan kakak-kakak yang sedang belajar, yang itu juga menjadi kekurangan atau ketimpangan dalam memahami segala pelajaran-pelajarannya. Kiranya Tuhan memberkati pengajar-pengajarnya juga, para guru dan dosen, supaya sungguh-sungguh mendidik dan memberikan bahan ajar kepada para murid dan mahasiswa, supaya terjadi transfer pengetahuan dengan baik, sehingga para murid, adik-adik, dan kakak layan mahasiswa semua bisa tetap memahami dan menambah nilai dalam dirinya mengenai pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan itu bisa menjadi aplikasi bagi sekeliling mereka dan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan pada akhirnya. Ya Tuhan, inilah doa syafaat yang telah kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan semua doa-doa kami, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan doa-doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mau menutup doa syafaat kami ini. Kiranya Tuhan bungkus dan mendengarkan doa kami ini,
Dan doa kami yang jauh daripada sempurna ini mau kami alaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, sekarang kita akan melakukan persembahan. Adik-adik silakan persembahan adik-adik. Adik-adik bisa berikan kepada orang tua adik-adik supaya akan langsung diserahkan pada gereja. Mari kita bernyanyi untuk lagu persembahan dari KC 356, Ku Beri Persembahan. Baik adik-adik, setelah mengumpulkan persembahan, kita doakan persembahan ini. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa yang berikan persembahan. Terimalah ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai pada akhir IHMP kita, IHMPA kita hari ini. Sebelum kita selesai, kita bernyanyi dulu bersama-sama. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau.